Sidang perkara perdata nomor 38 PDTG tahun 2026 PA Batang akan segera dimulai kepada majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Untuk majelis hakim dipersilakan untuk duduk. Hakim 1, Hakim 2, silakan. Kepada para pihak segera memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 38 garing PDT.G garing 2026 garing PA Batang pada hari ini tanggal 2 Januari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum itu, kami akan memeriksa kehadiran para pihak. Untuk pihak penggugat, apakah hadir? Hadir yang mulia. Hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk pihak tergugat, apakah hadir? Hadir yang mulia. Hadir yang mulia. Dikarenakan para pihak hadir semua, kami menanyakan identitas para pihak dimulai dari pihak penggugat. Silakan untuk pihak penggugat untuk memperkenalkan identitasnya sendiri. Baik yang mulia, nama saya Fida. Umur saya 35 tahun, saya beragama Islam dan saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saya bertempat tinggal di Desa Wonosegoro, RT 2 RW 1, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Terima kasih. Silakan untuk pihak tergugat untuk memperkenalkan identitasnya sendiri. Izin yang mulia, perkenalkan nama saya Tengku Syahrul bin Sugiono, bertempat tanggal lahir di Semarang 10 Mei 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT 006 RW 003 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Saya juga didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk kedua belah pihak, baik dari penggugat atau dari tergugat, untuk maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya masing-masing. Silakan. Saya akan periksa terlebih dahulu. Silakan untuk Hakim 1 dan Hakim 2 untuk memeriksa identitas para pihak. Baik yang mulia, untuk identitas dari pihak penggugat sudah saya cek semua dan sesuai dengan apa yang dikatakan tadi oleh pihak penggugat. Maka dari itu identitas pihak penggugat ini saya anggap telah sah. Ini yang mulia. Terima kasih Hakim 1. Ya, sama-sama. Baik yang mulia, untuk dari identitas pihak tergugat sudah saya cek dan sudah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh pihak tergugat, dan saya nyatakan sudah sah untuk
adili. Terima kasih Hakim 2. Selanjutnya untuk pihak penggugat memeriksa identitas tergugat dan untuk pihak tergugat memeriksa identitas penggugat. Silakan. Sudah sesuai yang mulia. Sudah sesuai yang mulia. Terima kasih. Baik, saya kembalikan dokumen identitasnya para pihak. Terima kasih yang mulia. Lah tak kono juga saya. Baik, untuk kuasa hukum pihak penggugat untuk memperkenalkan identitasnya. Silakan. Baik yang mulia, perkenalkan saya Hasan SHMH selaku kuasa hukum dari pihak penggugat yaitu Mbak Vida dengan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember tahun 2026 dengan kantor hukum amanah di Jalan Kramat Sari, Kota Pekalongan. Baik, terima kasih. Untuk kuasa hukum dari pihak tergugat, silakan perkenalkan identitasnya. Baik yang mulia, perkenalkan nama saya Anas SHMH dengan surat kuasa yang tertanggal 25 Desember 2025. Alamat kantor saya, kantor hukum yang beralamat di Jalan Pemuda, Kota Semarang. Baik, terima kasih. Silakan kedua belah pihak dari masing-masing kuasa hukum. Baik, untuk kuasa hukum dari pihak penggugat dan tergugat, silakan untuk maju ke depan dan menunjukkan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara pengambilan sumpah. Silakan maju ke depan. Baik, untuk hakim 1 dan hakim 2 silakan untuk mengecek kuasa hukum dari kedua belah pihak. Siap yang mulia. Baik yang mulia. Lapor yang mulia, untuk identitas dari kuasa hukum pihak penggugat sudah saya cek semua dan surat kuasa khusus, kemudian kartu tanda advokat dan juga berita acara pengambilan sumpah sudah sesuai dengan apa yang dikatakan. Ini yang mulia, dan ini sudah saya anggap sah. Terima kasih hakim 1. Baik, untuk yang dari kuasa hukum tergugat ini sudah sesuai yang mulia dengan kartu tanda advokat, surat kuasa khusus dan berita acara sumpah. Terima kasih hakim 2. Silakan untuk advokat dari penggugat untuk mengecek advokat dari tergugat dan advokat dari tergugat untuk mengecek dari advokat penggugat. Silakan. Terima kasih yang mulia. Sudah yang mulia. Baik. Ini untuk tergugat dan ini untuk penggugat. Terima kasih yang Terima mulia. kasih yang mulia. Untuk kedua belah pihak advokat dari penggugat tergugat, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, dengan agenda sidang pada hari ini yaitu upaya perdamaian. Baik, untuk pihak penggugat, apakah sudah pernah menempuh upaya perdamaian? Sudah yang mulia, namun tidak berhasil karena tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk berubah. Baik, dan untuk pihak tergugat, apakah sudah pernah menempuh upaya perdamaian? Belum yang mulia, kepergian penggugat tanpa persetujuan saya. Ketika pihak penggugat pergi dari rumah, saya masih merenungi kesalahan saya saat menjadi suaminya. Baik, kepada para pihak, kami mengingatkan kembali bahwasanya perdamaian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara. Untuk itu, saya berikan kepada hakim 1 untuk menasihatkan pihak penggugat dan hakim 2 untuk menasihatkan pihak tergugat. Silakan.
Terima kasih yang mulia. Sudah sih, sudah sih. Baik, seperti yang tadi telah disampaikan oleh pihak penggugat, bahwasanya pihak penggugat telah berusaha melakukan upaya perdamaian atau musyawarah, tetapi tidak membuahkan hasil dikarenakan tidak ada itikat baik dari pihak tergugat. Nah, oleh karena itu, apakah saudari selaku penggugat benar-benar mengajukan gugatan sesuai dengan Mas, sudah. Baik, seperti tadi yang telah disampaikan oleh saudari penggugat, bahwasanya saudari penggugat telah melakukan upaya perdamaian dengan musyawarah terhadap penggugat, tetapi terhadap penggugat sih, bagaimana? Baik, seperti yang tadi telah disampaikan oleh saudari penggugat, bahwasanya saudari penggugat telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dikarenakan pihak tergugat tidak melakukan itikat baik. Nah, oleh karena itu, apakah benar gugatan perceraian yang telah saudari penggugat ajukan ini atas kehendak Anda sendiri, tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, baik dari pihak orang tua Anda sendiri ataupun barangkali dari saudara Anda sendiri? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap ingin bercerai, Yang Mulia. Coba dipertimbangkan di mata dulu. Karena apa? Mengingat perceraian merupakan hal terakhir karena penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Saya memahami bahwa setiap rumah tangga tidak terlepas dari yang namanya persoalan, entah itu mulai dari perbedaan pendapat, kesalahpahaman, ataupun konflik. Itu merupakan sebuah hal yang dapat terjadi dalam rumah tangga, dan itu merupakan hal yang wajar. Namun demikian bukan berarti setiap persoalan harus berakhir dengan perceraian. Rumah tangga yang harmonis itu tidak berarti rumah tangga yang tidak pernah memiliki masalah ataupun konflik, melainkan rumah tangga yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada itu dengan komunikasi, dengan saling menghargai, dan juga saling memaafkan. Apalagi waktu Anda menikah dengan pihak tergugat ini sudah cukup lama, coba dipikirkan lagi dengan matang. Mungkin cukup yang mulia. Terima kasih atas itu. Silakan untuk hakim 2 untuk Dan langsung. Terima kasih satu. Silakan untuk hakim 2 untuk menasihatkan. Baik, satu. Silakan untuk hakim 2 untuk menasihatkan pihak tergugat. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saudara penggugat dan saudara tergugat, saya izin menjelaskan dan ingin bertanya untuk memperjelas perkara ini. Kami tetap mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, mengingat pihak dari penggugat dan tergugat merupakan sama-sama keturunan yang sama-sama dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keturunan yang sama. Apabila putusan saudara penggugat dan saudara tergugat, saya ingin menanyakan beberapa hal dan memperjelas dalam perkara ini. Sebelum melanjutkan, apakah dari pihak penggugat dan tergugat sudah matang dengan keputusan yang pihak penggugat dan tergugat ajukan? Kami mengupayakan perdamaian karena mengingat dari pihak penggugat dan tergugat sama-sama hamba Allah dan memiliki garis keturunan yang sama. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika urusan ini nanti menimbulkan perkara yang mengakibatkan putusnya tali silaturahmi serta kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari pihak penggugat dan tergugat, alangkah lebih baiknya dipikirkan kembali untuk menata jalan kepada pihak penggugat dan tergugat kembali ke jalan yang sesuai tujuan bersama. Pepatah Jawa mengatakan,
yang menang jadi arem, sing kalah jadi awu. Jadi dari istilah kata tersebut dalam proses persidangan ini yang pihak menang maupun pihak kalah itu sama-sama akan dirugikan. Maka dari itu alangkah baiknya kita mengupayakan perdamaian untuk dari pihak penggugat dan tergugat untuk menata jalan ulang untuk tujuan bersama yang lebih baik daripada sebelumnya. Cukup yang mulia. Terima kasih Pak Kedua. Untuk kedua belah pihak, baik penggugat ataupun tergugat, apakah ingin berdamai setelah dinasihati oleh hakim satu dan hakim dua? Tidak yang mulia, karena menurut saya rumah tangga kami sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Ya yang mulia, saya masih ingin mempertahankan hubungan suami istri ini. Baik, karena dirasa upaya damai belum tercapai secara maksimal, maka sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, baik penggugat dan tergugat, untuk melaksanakan proses mediasi. Baik, apakah dari pihak penggugat dan tergugat sudah menemukan mediator untuk proses mediasinya? Sudah yang mulia. Kami sudah mempersiapkan mediator di luar pengadilan yang mulia. Sudah yang mulia. Untuk yang mulia kami sudah mempersiapkan mediator di luar persidangan. Kami memberikan waktu 30 hari dan itu waktu maksimal untuk melaporkan hasil proses mediasi. Dan sidang saya tunda untuk dilaksanakan kembali pada tanggal 9 Januari 2026 dengan agenda membacakan hasil mediasi. Oleh karena itu, kami mengundang para pihak penggugat dan tergugat untuk hadir pada sidang yang ditentukan, yaitu tanggal 9 Januari 2026. Maka dari itu, panggilan ini disamadengankan dengan panggilan resmi. Dengan demikian, sidang pada hari ini saya tunda dan saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kedua perkara perdata dengan nomor 38 garing PDD.G garing 2026 garing PA Batang pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk hakim anggota 2, saya persilakan untuk menasihatkan kedua belah pihak kembali. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya dari pihak penggugat dan tergugat, saya izin menyampaikan nasihat beberapa yang mungkin bisa mengubah pikiran dari penggugat dan tergugat. Bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Tidak ada pernikahan yang memang di dalamnya itu akan ada pertengkaran. Tidak ada yang berkeinginan dalam pertengkaran di pernikahan. Coba dari pihak penggugat dan tergugat dipikirkan ulang lagi. Pihak penggugat, apakah pihak penggugat sudah yakin dan tidak mengingat masa lalu yang telah dilakukan oleh pihak tergugat kepada penggugat? Dan cobalah dari pihak tergugat introspeksi diri untuk memperbaiki pernikahan yang selama ini telah dibangun dari pihak penggugat dan tergugat untuk menuju jalan yang lebih baik lagi dan menemukan titik terang. Karena pernikahan yang berakhir dengan perceraian itu salah satu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah ada ikrar bahwasanya menikah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Coba dari pihak penggugat dan tergugat saling-saling merenungi kenangan yang dulu pernah dijalin selama bertahun-tahun. Cukup yang mulia. Baik,
Terima kasih Hakim anggota 2. Silakan untuk Hakim anggota 1 untuk menasihati dua belah pihak. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktu yang diberikan kepada saudara penggugat maupun tergugat. Setelah tadi mendengarkan nasihat dari anggota Hakim 2 dan juga sempat sudah melakukan proses mediasi, kiranya apakah ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dan apakah ada keinginan dari pihak penggugat untuk mencabut gugatan ini, karena ketika dilihat dari pihak tergugat masih siap menerima, masih siap memperbaiki hubungan yang telah dilaksanakan sekian tahun lamanya. Dan perlu diingat juga bahwasanya tidak perlu berburu-buru dalam mengambil keputusan yang nantinya akan membawa akibat hukum dan berdampak bagi kehidupan di masa yang mendatang. Gunakanlah kesempatan ini untuk berpikir lebih jernih kembali, untuk mencari jalan yang terbaik dengan intikat yang baik dan juga kepala yang dingin. Dan juga majelis hakim tidak bermaksud untuk memaksa baik dari penggugat ataupun dari tergugat untuk tetap bersama. Namun majelis hakim berkewajiban mengingatkan bahwa selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan juga kesempatan tersebut patut untuk diupayakan dan diusahakan, terkadang persoalan rumah tangga dapat diselesaikan apabila masing-masing pihak itu bersedia mengakui kekurangan, mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan juga membangun kembali rasa kepercayaan masing-masing. Mungkin cukup Yang Mulia dari saya. Terima kasih Hakim anggota 1. Sama-sama. Baik, apakah dari pihak penggugat ingin memperbaiki hubungan kepada pihak tergugat? Yang Mulia, klien saya ini telah menyatakan bahwasannya dia tidak ingin berhubungan kembali dengan pihak tergugat karena kepercayaannya telah hilang kepada pihak penggugat, sehingga kami menolak untuk melakukan hubungan kembali kepada pihak tergugat. Baik, dan apakah pihak tergugat masih ingin berkeinginan untuk bersama kepada pihak penggugat? Masih Yang Mulia, dari pihak tergugat masih berkeinginan untuk menjalin hubungan kembali, dan kami mengakui kesalahan atas hubungan yang sudah kami jalani sebelum-sebelumnya, karena hari ini kami sudah effort ke sini karena ya masih cinta terhadap istrinya. Begitu Yang Mulia. Baik, agenda selanjutnya pembacaan hasil mediasi. Maka dari itu sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Tidak Yang Mulia, surat gugatan sudah kami buat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam hal ini saya selaku kuasa hukum dengan nama Hasan SHMH yang beralamat di Kantor Hukum Amanah Jalan Kramat Sari, Kota Pekalongan, yang dalam hal ini sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat, yaitu Fida binti Warkandi, yang bertempat dan tanggal lahir di Batang 15 Maret tahun 1990, berumur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, beralamat di RT 2 RW 1 Desa Wonosetoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, yang dengan ini mengajukan gugatan cerai kepada Syahrul bin Sugiono yang tempat dan tanggal lahir di Semarang 10 Mei tahun 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, beralamat tinggal di RT 6 RW 3 Kelurahan beralamat tinggal
bertempat tinggal di RT 6 RW 3 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini mengajukan gugatan dengan posita sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa pada tanggal 2 Januari tahun 2027 telah dilangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan buku register nikah nomor 21/21/1 tahun 2007. Kemudian yang kedua, bahwa ketika menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka dan keduanya telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Kemudian ketiga, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang selama 3 tahun, yaitu selama tahun 2027 sampai dengan tahun 2010. Kemudian pindah ke rumah kos di kawasan yang sama selama 14 tahun, yaitu kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2024. Kemudian berpindah ke rumah kos di RT 7 RW 12 di Desa Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang selama 1 tahun, yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Keempat, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 keharmonisan rumah tangga mulai goyah karena tergugat mengalami kecanduan bermain game online secara berlebihan, di mana tergugat kerap bermain game dari malam hingga dini hari, bahkan tidak jarang bermain game sepanjang hari, sehingga kemudian mengakibatkan tergugat tidak bekerja, yang kemudian nafkah lahir kepada penggugat sangat tidak mencukupi. Tergugat juga menjadi tidak peduli pada penggugat, jarang memberikan nafkah batin dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Kemudian 5, bahwa penggugat telah berulang kali menasihati dan memperingatkan tergugat agar menghentikan kebiasaan bermain game tersebut dan kembali menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, namun tergugat tidak mengindahkan nasihat penggugat dan justru semakin menjadi-jadi, sehingga pendapatan rumah tangga pun berkurang drastis karena tergugat lebih sering tidak masuk kerja akibat bergadang karena bermain game online. Keenam, bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan April tahun 2025 ketika penggugat dalam kondisi sakit dan membutuhkan pertolongan, di mana tergugat sama sekali tidak memperdulikan kondisi penggugat karena sedang asik bermain game online hingga pukul 3 dini hari. Akibat kejadian tersebut, penggugat merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dan akhirnya meninggalkan rumah bersama untuk kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Ketujuh, bahwa sejak bulan April tahun 2025 hingga diajukannya gugatan ini, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan. Selama masa pisah tersebut, tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat, tidak pernah menjemput tergugat, dan tidak pernah berupaya merukunkan kembali rumah tangga. Kedelapan, bahwa penggugat telah berupaya meminta bantuan dari pihak keluarga dari kedua belah pihak untuk merukunkan kembali rumah tangga, namun tidak berhasil karena tergugat tidak menunjukkan itikat baik. Kemudian 9, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, penggugat berkeyakinan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan mengajukan gugatan cerai karena antara suami istri terus-menerus mengalami pertikaian dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. 10, bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul, yaitu kemudian petitum, sehingga berdasarkan uraian tersebut penggugat melalui kuasa hukumnya kepada majelis hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut. Primer, yaitu 1, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2, menjatuhkan talak 1 bain sumro tergugat terhadap penggugat sehingga perkawinan antara keduanya putus karena perceraian. 3, membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Subsidiar, yaitu apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah yang mulia. Baik, saya akan membacakan jawaban dari pihak tergugat. Posita sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini. Bahwa tergugat membenarkan fakta pernikahan antara tergugat dan penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2007 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 1 dan 2. Nomor 3, bahwa tergugat membenarkan fakta tempat tinggal bersama
sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 3, serta fakta bahwa pernikahan belum dikaruniai anak. Yang nomor 4, bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 yang menyatakan tergugat kecanduan game online hingga mengabaikan kewajiban sebagai suami. Faktanya adalah tergugat memang memiliki kebiasaan bermain game online, namun hal tersebut hanyalah hiburan semata yang dilakukan pada waktu luang setelah pulang kerja dan tidak pernah sampai mengorbankan kewajiban tergugat sebagai seorang suami. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan yang menyatakan nafkah tidak mencukupi. Tergugat selama ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan penghasilan tergugat sebagai karyawan swasta. Jika ada kekurangan, hal tersebut bukan karena kemalasan tergugat, melainkan karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Yang nomor 6, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita angka 6 yang menyatakan tergugat membiarkan penggugat sakit tanpa pertolongan. Kejadian tersebut tidak benar adanya. Tergugat selalu peduli kepada penggugat dan tidak pernah dengan sengaja mengabaikan kondisi kesehatan penggugat. Bahwa mengenai perpisahan tempat tinggal, tergugat membenarkan bahwa penggugat saat ini tidak tinggal bersama tergugat. Namun tergugat menegaskan bahwa kepergian penggugat adalah keputusan sepihak penggugat sendiri tanpa adanya alasan yang kuat. Tergugat tidak pernah mengusir penggugat dari rumah. Yang nomor 8, bahwa tergugat menyatakan masih sangat mencintai penggugat dan tidak menginginkan perceraian ini terjadi. Tergugat bersedia dan berkomitmen untuk berubah, termasuk mengurangi atau bahkan menghentikan kebiasaan bermain game online apabila hal tersebut menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga. Tergugat mohon kepada majelis hakim agar memberikan kesempatan bagi tergugat untuk memperbaiki diri demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Yang nomor 9, bahwa oleh karena itu tergugat berharap gugatan penggugat ditolak seluruhnya dan majelis hakim mempertimbangkan untuk memerintahkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Berikut adalah petitum. Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut. Yang pertama adalah primer. Primer yang berisikan yang pertama menolak gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua menyatakan perkawinan antara penggugat Fida binti Warkandi dan tergugat Syahrul bin Sugiono tetap utuh dan tidak putus karena perceraian. Yang nomor 3, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Yang selanjutnya adalah subsidiar yang berisikan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian jawaban ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agenda selanjutnya ialah pembacaan replik dan duplik. Untuk pihak penggugat, apakah sudah siap untuk repliknya? Sudah siap yang mulia. Silakan untuk pihak penggugat membacakan repliknya. Baik yang mulia, saya di sini sebagai kuasa hukum, yaitu Hasan Safruddin SHMH sebagai advokat pada kantor hukum amanah di Pekalongan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember, maka saya secara sah memberikan kuasa hukum kepada pihak Fida binti Warkandi selaku penggugat yang dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. Yang pertama, dalam pokok perkara yang pertama bahwa penggugat menolak seluruh dalil dalam jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil dalam surat gugatannya. Dua, bahwa dalil tergugat pada poin 4 jawaban yang menyatakan kebiasaan bermain game hanya dilakukan pada waktu luang dan tidak mengganggu kewajiban tidaklah benar, di mana fakta yang sebenarnya adalah tergugat kerap bermain game dari pukul 21 malam hingga pukul 3 sampai 5 dini hari. Yang mana termasuk di dalam hari malam
hari kerja, sehingga pada esok harinya tergugat tidak masuk kerja karena kelelahan, yang mana hal ini berdampak langsung pada berkurangnya penghasilan keluarga dan tidak terpenuhinya nafkah batin penggugat. Kemudian ketiga, bahwa dalil tergugat pada poin 5 jawabannya menyatakan bahwa nafkah sudah diberikan semaksimal mungkin adalah tidak benar, di mana penggugat dapat membuktikan bahwa sejak tahun 2020 uang belanja yang diberikan tergugat terus berkurang, bahkan tidak ada sama sekali selama beberapa hari, yang kemudian penggugat terpaksa meminjam kepada tetangga dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kemudian keempat, bahwa dalil tergugat pada poin 6 jawabannya membantah kejadian saat penggugat sakit adalah tidak benar dan mengada-ada, di mana pada malam kejadian, yakni pada April tahun 2025, penggugat mengalami demam tinggi dan meminta tolong kepada pihak tergugat. Namun tergugat saat itu sedang asik bermain game online, sehingga tergugat tidak memperdulikan dan menyuruh penggugat untuk tidur sendiri. Baru keesokan harinya penggugat diantar oleh pihak tetangga, bukan oleh pihak tergugat itu sendiri. Kelima, bahwa dalil tergugat pada poin 8 jawaban yang menyatakan masih mencintai penggugat dan berkomitmen untuk berubah, perlu penggugat tanggapi dengan tegas bahwa pernyataan serupa telah berulang kali dinyatakan oleh pihak tergugat sejak tahun 2016, namun tidak pernah ada perubahan nyata yang terjadi. Selama 9 tahun penggugat menunggu dan bersabar, namun selama itu pula kondisi rumah tangga semakin buruk dan tidak pernah membaik, sehingga penggugat tidak memiliki harapan lagi bahwa tergugat akan berubah. 6. Bahwa selama masa pisah, yaitu sejak April tahun 2025 hingga saat ini, tergugat tidak sekalipun menghubungi penggugat dengan sungguh-sungguh, tidak datang ke rumah orang tua penggugat untuk meminta maaf ataupun berunding, dan tidak memberikan nafkah dalam bentuk apapun. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan tergugat tentang keinginan untuk rukun kembali hanyalah dalih untuk menghindari perceraian, bukan dengan kesungguhan hati. 7. Bahwa berdasarkan seluruh fakta di atas, penggugat tetap pada pendiriannya bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan kami memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan pemohon atau penggugat, di mana petitum, yaitu berdasarkan uraian tadi, penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sukro tergugat terhadap penggugat sehingga perkawinan putus karena perceraian. Dan yang ketiga, membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Kemudian subsidiar, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya ialah bacaan duplik oleh pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap terkait dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Baik, kalau sudah siap silakan dibacakan dupliknya. Silakan. Baik, saya akan membacakan duplik dari pihak tergugat. Dalam pokok perkara ini yang berisikan yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan tergugat tetap mempertahankan seluruh dalil dalam jawaban tergugat tertanggal 20 Januari 2026, bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 2 yang menyatakan tergugat bermain game dari pukul 9 hingga 5 dini hari setiap hari, penggugat menyatakan hal tersebut sangat berlebihan dan tidak benar. Memang benar tergugat pernah bermain game hingga larut malam, namun hal itu tidak terjadi setiap hari dan tidak sampai menyebabkan tergugat tidak masuk kerja. Tergugat mengakui bahwa ada kalanya waktu bermain game terlalu lama, dan untuk itu tergugat memohon maaf kepada penggugat dan berjanji untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 3 mengenai nafkah yang tidak mencukupi, tergugat menyatakan telah berusaha semaksimal mungkin membiarkan nafkah kepada penggugat. Apabila ada masa nafkah berkurang, hal tersebut semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi dan pekerjaan tergugat yang tidak stabil, bukan karena kelalaian yang disengaja. Tergugat tidak pernah secara sengaja menelantarkan kebutuhan penggugat. Yang nomor 4, bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 4 mengenai kejadian saat penggugat sakit, tergugat menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak sesederhana yang digambarkan penggugat. Pada malam itu tergugat memang sedang bermain game, namun tergugat tidak mengetahui kondisi penggugat
sudah seburuk itu karena penggugat tidak secara langsung membangunkan atau meminta tolong kepada tergugat dengan sungguh-sungguh. Tergugat menyesal atas kejadian tersebut dan tidak ada niat sedikit pun untuk menelantarkan penggugat. Poin 5, bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 5 yang menyatakan tergugat tidak pernah benar-benar berubah sejak tahun 2016, tergugat mengakui bahwa memang ada kekurangan dalam diri tergugat. Namun tergugat menegaskan bahwa kali ini tekad tergugat untuk berubah adalah sungguh-sungguh. Tergugat bahwa bersedia untuk menghapus semua game dari perangkatnya dan mengikuti konseling pernikahan apabila diperlukan demi mempertahankan rumah tangga. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 6 yang menyatakan tergugat tidak pernah menghubungi penggugat selama pisah. Tergugat menyatakan hal tersebut tidak benar. Tergugat telah beberapa kali mengirimkan pesan singkat dan menelepon penggugat. Namun penggugat tidak merespon. Tergugat juga pernah bermaksud datang ke rumah orang tua penggugat. Namun saudara-saudara penggugat menyampaikan bahwa penggugat tidak mau ditemui. Yang ketujuh, bahwa tergugat sekali lagi dengan sungguh-sungguh menyatakan tidak menginginkan perceraian ini dan memohon kepada majelis hakim agar memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan perubahan diri demi keutuhan rumah tangga tergugat. Yakin masih ada jalan untuk memperbaiki hubungan ini apabila kedua belah pihak diberi kesempatan yang cukup. Selanjutnya adalah petitum. Berdasarkan uraian di atas, tergugat tetap memohon kepada majelis hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut. Yang pertama adalah primer, yang berisikan yang pertama menolak gugatan penggugat seluruhnya, yang kedua menyatakan perkawinan antara penggugat Fida binti Warkandi dan tergugat Syahrul bin Sugiono tetap utuh dan tidak putus karena perceraian. Yang ketiga membebankan biaya perkara kepada penggugat. Yang selanjutnya adalah subsidiar yang berisikan mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan ini demikian duplik yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah dibacakan replik dan duplik, agenda selanjutnya ialah penyerahan alat bukti. Baik dari penggugat dan tergugat, silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti. Baik. Silakan untuk hakim anggota 1 dan anggota 2 untuk mengecek alat bukti dari dua belah pihak. Oh, yang takanan apa ya terus? Baik. Baik, untuk alat bukti dari pihak kuasa hukum penggugat juga sudah sesuai. Alat bukti sudah dilegalisir dan juga sudah tertandatangani. Jadi bisa dikatakan sama dengan yang aslinya. Ini, itulah. Terima kasih. Baik, untuk alat bukti saya anggap sah dan sesuai dengan asli dan sudah dilegalisir. Untuk itu kuasa hukum dari pihak penggugat dan tergugat silakan untuk duduk kembali. Baik, apakah dari kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat ingin mengajukan alat bukti lain ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau tidak, agenda selanjutnya ialah pemeriksaan saksi-saksi. Baik, untuk pihak penggugat, apakah saksi sudah hadir atau sudah siap untuk dibawa ke persidangan? Sudah, Yang Mulia, para saksi sudah hadir dan sudah siap. Baik, kalau sudah siap, silakan untuk saksi bisa masuk ke ruang persidangan. Untuk hakim anggota 1, silakan mengecek identitas saksi para pihak. Baik, Ketua. Oke, yang pertama mungkin bisa dimulai
perkenalan dari saksi pihak penggugat. Silakan untuk saksi yang pertama bisa memperkenalkan nama, kemudian alamat, kemudian pekerjaan, kemudian hubungan dengan pihak penggugat dan juga pihak tergugat itu apa dan seperti apa. Silakan, saya persilakan. Izin yang mulia, perkenalkan nama saya Rasuli binti Waslim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Tukuh, Wonosgoro, RT 02 RW 01, Desa Wonosgoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Hubungan saya dengan penggugat itu sebagai kakak kandung. Di sini yang mulia, saya Sambil Mahrus, umur 56 tahun, alamat Desa Wonosgoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Di sini saya sebagai paman akan memberikan kesaksian karena tergugat sering bermain game online dan akhirnya malas bekerja. Dan setelah itu penggugat ingin bercerai. Terima kasih saya sampaikan kepada saksi kedua atas informasi yang telah diberikan. Mungkin cukup Pak Hakim Ketua. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka saudara wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Dengan itu mohon untuk petugas sumpah hadir dalam persidangan. Silakan untuk saudara bisa berdiri. Saudara ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya, apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih petugas sumpah, silakan bisa kembali ke tempat. Baik, bisa duduk kembali untuk para saksi. Baik, sumpah saudara yang telah diucapkan, kami mengingat bahwasanya keterangan palsu yang dibawa sumpah merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan juga merupakan dosa menurut agama Islam. Oleh karena itu, berikanlah sumpah yang sesuai dengan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Untuk petugas hakim 2 silakan menggali informasi keterangan para saksi. Baik, yang mulia. Terima kasih. Pada para saksi, apakah benar bahwa penggugat dan tergugat pada awal ujung masalahnya itu ditimbulkan sebab adanya kecanduan bermain game dari pihak tergugat? Benar yang mulia. Apakah saudara melihat secara langsung ataukah hanya cerita dari tergugat maupun penggugat? Ya, saya hanya mendengar dari sang penggugat. Saudara saksi 1 Rasuli bin Waslim, apakah saudara mengetahui hubungan pernikahan antara pihak penggugat dan tergugat?
Ya, Yang Mulia, saya mengetahui hubungan pernikahan dari penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi mengetahui awal mula permasalahan dari pihak penggugat dan tergugat? Ya, Yang Mulia, awal mula perselisihan dari pasangan tersebut pada awalnya bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun. Namun setelah lebaran awal tahun 2025 atau sejak bulan Juni 2025, penggugat pulang ke rumah saksi. Namun setelah pulang tersebut, hubungan rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan. Saudara saksi Rasuli bin Waslim, apakah Anda mengetahui adanya upaya perdamaian dari pihak tergugat maupun penggugat? Ya, Yang Mulia, saya waktu itu pernah melihat sang tergugat mengajak penggugat untuk melakukan upaya damai, namun penggugat tidak merespon upaya tersebut. Saudara saksi 2, Zamzami bin Muji, apakah Anda tahu hubungan antara pihak penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia, saya tahu. Penggugat dan tergugat adalah suami istri. Ya. Apakah saudara saksi tahu ataupun mengetahui awal mula terjadinya pertengkaran antara pihak penggugat dan tergugat? Ya, Yang Mulia, saya tahu. Awal mula pertengkaran tersebut karena sang tergugat mulai malas kerja dan sering bermain game online. Saudara saksi, apakah melihat secara sendiri atau mendengar cerita dari pihak tergugat maupun penggugat? Ya, Yang Mulia, saya tahu dari cerita sang penggugat karena tergugat sering sering bermain game online dan sampai kecanduan jadi malas kerja. Apakah saudara pernah melihat adanya perdamaian dari pihak tergugat maupun penggugat? Tidak, Yang Mulia, karena dari pihak penggugat dan tergugat, si penggugat minta cerai. Baik, selanjutnya kami persilakan pada penggugat apabila ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh pihak penggugat kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau tidak ada. Dan untuk pihak tergugat, apakah ingin ada hal yang ditanyakan kepada saksi? Ya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pemeriksaan saksi, saya anggap sudah selesai. Untuk itu, saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah pembuktian telah dilaksanakan, maka dari ini saya nyatakan sidang terbuka untuk umum. Baik, dengan demikian sidang akan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2026 dengan agenda pembacaan kesimpulan dan putusan. Oleh karena itu, mohon para pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan kesimpulan perkara. Dengan itu kami memanggil para pihak penggugat dan tergugat untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, panggilan ini disamakan dengan panggilan resmi. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ketiga perkara perdata nomor 38-G/2026 PA Batang pada tanggal 16 Januari 2026
Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebagaimana agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan. Apakah dari pihak penggugat sudah siap untuk membacakan kesimpulan? Jika sudah siap, silakan dari pihak penggugat membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Baik Yang Mulia, saya akan membacakan kesimpulan penggugat. Yang pertama, berdasarkan pemeriksaan perkara yang telah dilakukan melalui sidang-sidang yang diadakan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, penggugat melalui kuasa hukumnya Hasan SH MH dengan hormat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalil-dalil gugatan telah terbukti bahwa semua dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh penggugat terbukti yang dengan jelas dan nyata, yaitu perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat telah terbukti melalui akta nikah nomor 021/21/1/2007 dan surat keterangan nikah dari KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batam. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terbukti dari kecanduan penggugat bermain game online yang berlebihan sehingga mengakibatkan ketidaktersediaan nafkah yang cukup bagi penggugat. Pengakuan tergugat sendiri dalam jawabannya menyatakan bahwa tergugat memiliki kebiasaan bermain game online, dan dalam dupliknya tergugat mengakui bahwa ada kalanya waktu bermain game terlalu lama, serta tergugat memohon maaf kepada penggugat dan berjanji untuk memperbaiki diri. Pengakuan ini membuktikan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Berkurangnya nafkah lahir yang memberikan tergugat kepada penggugat telah terbukti, di mana sejak tahun 2020 uang belanja yang diberikan tergugat terus mengalami pengurangan, bahkan sering tidak ada sama sekali selama berhari-hari, sehingga penggugat terpaksa meminjam kepada tetangga dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Tidak diberikannya nafkah batin oleh tergugat kepada penggugat telah terbukti dari sikap tergugat yang tidak peduli dan selalu sibuk dengan game online, sehingga penggugat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Kejadian pada bulan April 2025 sehingga penggugat mengalami demam tinggi dan membutuhkan pertolongan telah terbukti, di mana tergugat sama sekali tidak memberikan pertolongan kepada penggugat karena sedang asyik bermain game online. Penggugat harus diantar oleh tetangga ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan bukan oleh suaminya sendiri. Pengakuan tergugat dalam dupliknya yang menyatakan pada malam itu tergugat memang sedang bermain game dan tergugat menyesal atas kejadian tersebut, membuktikan bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat telah terjadi selama 9 bulan sejak bulan April 2025 hingga saat gugatan ini diajukan. Perpisahan ini telah melebihi batas minimum 6 bulan sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2023. Kedua, ketiadaan harapan untuk hidup rukun, bahwa penggugat telah memberikan kesempatan yang sangat panjang kepada tergugat untuk memperbaiki diri, yaitu selama 9 tahun sejak 2015 hingga tahun 2024. Selama kurun waktu tersebut, penggugat telah berulang kali menasihati dan memperingatkan tergugat agar menghentikan kebiasaan bermain game online yang berlebihan dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Namun, tergugat tidak pernah menunjukkan perubahan nyata yang signifikan, bahwa meskipun tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa masih mencintai penggugat, bersedia dan berkomitmen untuk berubah, namun pernyataan serupa telah berkurang
ini disampaikan. Tergugat sejak tahun 2016 tanpa pernah diikuti dengan perubahan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa janji-janji tergugat adalah sekedar dalih untuk menghindari perceraian, bukan kesungguhan hati. Bahwa selama masa perpisahan 9 bulan sejak April 2025 hingga saat ini, tergugat tidak pernah menunjukkan itikat baik yang berarti untuk merukunkan kembali rumah tangga. Tergugat tidak sekalipun menghubungi penggugat dengan sungguh-sungguh, tidak datang ke rumah orang tua penggugat untuk meminta maaf atau berunding, dan sama sekali tidak memberikan nafkah dalam bentuk apapun. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, penggugat berkeyakinan bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga dengan tergugat, dan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Ketiga, alasan hukum gugatan telah terpenuhi, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa alasan perceraian adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa semua unsur-unsur alasan perceraian tersebut telah terbukti dalam perkara ini, yaitu pertama, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Kedua, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dan ketiga, perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. 4. Petitum penggugat. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat melalui kuasa hukumnya tetap pada petitumnya dan dengan tegas memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menjatuhkan talak baik satu bain sugro tergugat anak Sarul bin Sugian terhadap penggugat Fida binti Barkandi, sehingga perkawinan antara keduanya putus karena perceraian, membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Demikianlah kesimpulan ini penggugat sampaikan dengan sepenuh keyakinan berharap Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan penggugat dan memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan 13 Februari 2026 atas nama penggugat Hasan SHMH. Baik, terima kasih untuk pihak tergugat. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan kesimpulan? Jika sudah siap, silakan untuk pihak tergugat untuk membacakan kesimpulan. Sudah siap dan melihat berikut kesimpulan tergugat berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan melalui sidang-sidang sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tergugat Syahrul bin Sugiono dengan hormat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yang bernada menyudutkan tergugat dan tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban dan duplik tergugat. Yang kedua, bahwa tergugat mengakui memiliki kebiasaan bermain game online dan memang ada kalanya tergugat bermain hingga larut malam. Namun tergugat dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah seburuk yang digambarkan oleh penggugat dan gugatannya dalam gugatannya. Tergugat bermain game hanya pada waktu luang setelah pulang bekerja dan tidak pernah sampai mengabaikan kewajiban tergugat sebagai seorang suami. Bahwa tergugat mengakui bahwa ada kalanya waktu bermain game terlalu lama, dan untuk itu tergugat dengan tulus memohon maaf kepada penggugat. Namun tergugat menegaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dapat diubah, dan tergugat
sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengurangi dan bahkan menghentikan kebiasaan ini. Yang ketiga, bahwa tergugat menegaskan telah memberikan nafkah kepada penggugat sesuai dengan kemampuan penghasilan tergugat sebagai seorang karyawan swasta. Jika ada masa-masa ketika nafkah berkurang atau kurang mencukupi, hal tersebut semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi dan pendapatan tergugat yang tidak stabil dan tidak pasti, bukan karena kemalasan atau kelalaian yang sengaja dari bahwa tergugat tidak pernah dengan sengaja menelantarkan kebutuhan penggugat dan tergugat selalu berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan pendapatan yang tergugat miliki. Yang keempat, bahwa mengenai kejadian pada bulan April 2025 ketika penggugat mengalami sakit, tergugat mengakui bahwa pada malam itu tergugat memang sedang bermain game. Namun tergugat tidak mengetahui bahwa kondisi penggugat sudah seburuk itu. Tergugat menyesal atas kejadian tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun dari tergugat untuk menelantarkan atau mengabaikan penggugat. Bahwa tergugat selalu peduli kepada penggugat dan apabila penggugat membutuhkan pertolongan dengan sungguh-sungguh meminta tolong kepada tergugat, maka tergugat pasti akan memberikan pertolongan. Tergugat yakin bahwa komunikasi yang lebih baik antara kedua belah pihak dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Bahwa tergugat mengakui bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama. Namun tergugat menegaskan bahwa kepergian penggugat adalah keputusan sepihak dari penggugat sendiri. Dan tergugat tidak pernah mengusir penggugat dari rumah. Perpisahan ini bukanlah indikasi bahwa rumah tangga sudah tidak dapat diperbaiki, melainkan hanya sebuah gejolak sementara yang masih dapat diselesaikan. Selanjutnya, bahwa tergugat dengan sepenuh hati menyatakan bahwa tergugat masih sangat mencintai penggugat dan tidak menginginkan perceraian ini terjadi. Tergugat percaya bahwa masalah rumah tangga ini masih dapat diselesaikan melalui komunikasi yang lebih baik, saling pengertian dan komitmen dari kedua belah pihak. Bahwa tergugat berjanji dan berkomitmen untuk berubah, termasuk mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan dengan bulan sepenuhnya apabila hal tersebut menjadi hambatan dalam rumah tangga. Tergugat bahkan bersedia untuk mengikuti konseling perkawinan atau mediasi keluarga apabila hal tersebut diperlukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bahwa mengenai klaim penggugat bahwa tergugat tidak pernah menghubungi selama perpisahan, tergugat dengan jelas menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Tergugat telah berkali-kali mengirimkan pesan singkat dan menelepon penggugat, namun penggugat tidak pernah merespon dengan positif. Tergugat juga pernah bermaksud datang ke rumah orang tua penggugat untuk meminta maaf dan berbudi. Namun saudara-saudara penggugat menyampaikan bahwa penggugat tidak mau ditemui oleh penggugat. Bahwa tergugat percaya bahwa dengan kesempatan yang cukup, tergugat akan membuktikan komitmen dan perubahan diri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir dan bukan solusi utama untuk mengatasi permasalahan rumah tangga. Berdasarkan uraian-uraian di atas, tergugat dengan hormat dan penuh kerendahan hati memohon kepada majelis hakim pengadilan agama Batam untuk yang pertama menolak gugatan penggugat seluruhnya, yang kedua menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat Fida binti Warkadi dan tergugat Syahrul bin Sudiono tak utuh dan tidak putus karena perceraian, yang ketiga membebankan biaya perkara kepada penggugat. Yang keempat, bahwa majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kesimpulan ini tergugat sampaikan dengan sinceritas dan penuh ikhlas. Berharap majelis hakim dapat memahami posisi tergugat dan memberikan keadilan yang sebenar-benarnya dengan memberikan kesempatan bagi tergugat untuk memperbaiki rumah tangga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk tergugat. Setelah mendengarkan kesimpulan dari pihak tergugat dan tergugat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terjadi di persidangan, oleh karena itu majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menyusun putusan dan sidang akan diskor selama 15 menit. Skor saya akan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama Batam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara acara gugat nomor 38/G/2026 PA antara Vidya binti Warkati sebagai penggugat melawan Syahrul bin Sugiono sebagai tergugat. Setelah menyampaikan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, keterangan para saksi, serta mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa penggugat tidak dapat membuktikan secara konsisten mengenai waktu terjadinya perpisahan tempat tinggal dengan tergugat. Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat bersifat testimonium de auditu atau hanya berdasarkan cerita dari penggugat sendiri sehingga memiliki nilai pembuktian yang terbatas. Menimbang bahwa ketidaksesuaian antara dalil gugatan dengan keterangan para saksi mengenai waktu terjadinya perpisahan, yaitu pada bulan April, Mei, Juni 2025, sehingga menimbulkan keraguan terhadap pembuktian dalil gugatan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2023, salah satu unsur yang harus terbukti adalah para pihak telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan. Tetapi unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan oleh penggugat. Menimbang bahwa oleh karena pembuktian penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan hukum acara, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima. Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarat yang berkaitan dengan perkara ini mengadili: 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO. 2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara jumlah Rp272.000. Dengan demikian, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026 Masehi atau bertepatan dengan 25 Syakban 1447 Hijriah oleh kami Aku Muhammad SHMH sebagai Ketua Majelis dan Bayu SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Ilham SHMH sebagai Hakim Anggota 2 dibantu oleh Daryani SH sebagai panitera sidang. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat melalui kuasa hukumnya. Dengan demikian dibacakan putusan ini, maka sidang dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan kepada pihak penggugat, bila mana setelah putusan yang disampaikan, saudara penggugat tidak terima ataupun tidak puas dengan hasil putusan ini, maka saudara bisa mengajukan upaya berlanjutan, yaitu upaya banding, yang dimana upaya ini memiliki jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, terhitung mulai besok. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Baik, kepada saudara tergugat, apabila saudara tergugat tidak puas dengan hasil putusan ini, maka dari saudara tergugat bisa mengupayakan hukum banding dengan jangka waktu 14 hari dimulai dari sekarang. Bisa juga. Baik, para pihak apakah telah memahami isi putusan dan hak upaya hukum yang telah disampaikan oleh Hakim 1 dan Hakim 2? Apakah para pihak sudah memahami? Sudah. Baik, dengan demikian agenda persidangan pada hari ini telah selesai. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.